Got me falling right back. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Menurut Adi Sasmita, pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif, seperti yang pertama, aspek masukan atau input, yaitu berupa sumber daya manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, dan teknologi. Yang kedua, aspek proses, yaitu meliputi pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan. Yang ketiga, aspek keluaran dan output meliputi pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto, ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu: yang pertama, perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Yang kedua, perbaikan usaha. Perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya.
termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan atau fisik dan sosial. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Yang keenam, perbaikan masyarakat. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan atau fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Strategi pemberdayaan masyarakat. Ada 3 strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama, strategi tradisional. Strategi ini menyarankan masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan, atau dengan kata lain, semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Yang kedua, strategi direct action. Strategi ini memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang diperlukan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat. Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan ini ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, penyimpanan petugas. Penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker.
Yang kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua yaitu pengkajian. Pada tahap ini dilakukan pengkajian yang dapat dilakukan secara individual melalui kelompok dalam masyarakat. Pengkajian ini dilakukan guna mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien. Yang ketiga, perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipasif mencoba melibatkan warga untuk berpikir mengenai masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keempat, pemformalisasi rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah kita melihat dan mendengar beberapa penjelasan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah di mana upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. UKM adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini sangat diperlukan dukungan masyarakat sebagai faktor utama dalam mendukung pemberdayaan sumber daya masyarakat. Pemerintah juga harus ikut andil dalam hal ini guna memfasilitasi masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan.